Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Arya Dava, NIM 52024190056. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pengisian konvensional. Saat kendaraan berjalan dengan kecepatan lambat, maka lampu CHG akan mati dan arus pengisian sudah dapat digunakan untuk mengisi baterai. Perhatikan animasi berikut. Ketika kendaraan dihidupkan pada kecepatan rendah, maka tegangan yang dihasilkan alternator dari terminal N akan mengalir ke terminal N regulator, ke voltage relay, lalu ke massa. Karena voltage relay teraliri arus, maka akan terjadi kemagnetan pada voltage relay. Kemudian kemagnetan ini akan menarik kontak P0 untuk menempel ke kontak P2. Akibatnya lampu CHG pada saat ini akan mati karena tidak mendapatkan massa. Pada saat yang sama, arus yang dihasilkan oleh stator koil akan disearahkan oleh dioda lalu mengalir ke terminal B alternator, lalu digunakan untuk pengisian baterai. Selain itu, karena kecepatan kendaraan masih rendah, tegangan dari stator koil akan mengalir ke terminal B alternator, ke terminal B regulator, ke kontak P2, ke kontak P0, lalu ke voltage regulator. Karena tegangan dari terminal B masih rendah, maka voltage regulator belum mampu menarik PL0, sehingga arus dari terminal IG regulator akan mengalir ke kontak PL1, ke kontak PL0, ke terminal F regulator, ke terminal F alternator, ke rotor koil, lalu ke terminal E dan ke massa. Karena arus mengalir langsung dari PL1 ke PL0, maka kemagnetan yang dihasilkan pada rotor koil akan menjadi kuat, sehingga saat kendaraan berjalan pada kecepatan lambat tetap terjadi pengisian pada baterai. Pada saat kendaraan berjalan dengan kecepatan sedang, maka lampu CHG akan tetap mati dan tetap akan menghasilkan tegangan untuk pengisian baterai dengan tegangan yang stabil, sama dengan saat kendaraan berjalan pada kecepatan rendah. Pada saat kendaraan berjalan dengan kecepatan sedang, maka tegangan output dari alternator yang mengalir ke terminal B akan naik juga. Akibatnya voltage regulator yang dialiri arus dari terminal B akan menghasilkan kemagnetan lebih kuat daripada saat kendaraan dengan kecepatan rendah. Karena kemagnetan bertambah, maka akan menarik kontak PL0 dari kontak PL1. Namun belum dapat menarik PL0 hingga berhubungan dengan PL2. Akibatnya arus dari IG akan mengalir ke resistor, ke terminal F regulator, ke terminal F alternator, ke rotor koil, lalu ke terminal E dan massa. Karena arus dari terminal IG melewati resistor, maka arus akan mengalir menjadi kecil, sehingga kemagnetan pada stator koil akan mengecil. Akibatnya tegangan yang dihasilkan pada terminal B alternator akan stabil. Saat berjalan pada kecepatan tinggi, maka tegangan yang dihasilkan alternator juga akan meningkat, sehingga tegangan dari B alternator mengalir ke voltage regulator juga akan naik. Akibatnya pada voltage regulator akan menghasilkan kemagnetan yang besar. Karena kemagnetan pada voltage regulator menjadi besar, maka voltage regulator akan
mampu menarik kontak PL0 ke kontak PL2. Karena kontak PL0 berhubungan dengan PL2, maka arus dari terminal IG akan mengalir ke massa, sehingga tidak ada aliran listrik yang menuju ke rotor koil. Akibatnya rotor koil tidak akan mendapat magnet dan alternator tegangan yang dihasilkan alternator akan menurun atau hilang. Karena tegangan yang dihasilkan alternator turun, maka tegangan yang dialirkan pada terminal B alternator juga akan turun. Akibatnya, tegangan yang menuju ke voltage regulator juga akan turun, sehingga kemagnetan pada voltage regulator menurun. Karena kemagnetannya menurun, maka PL0 akan lepas dari PL2 dan stator koil akan mendapat aliran listrik dan akan menjadi magnet kembali. Karena stator koil menjadi magnet, tegangan yang dihasilkan alternator akan naik dan akan membuat kemagnetan pada voltage regulator menjadi besar kembali dan akan menarik kontak PL0 ke PL2 kembali. Hal tersebut akan terjadi berulang kali sehingga tegangan yang dihasilkan alternator stabil. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.